Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, agar semuanya semangat belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. If you're happy and you know, please do applause. If you're happy and you know, please do applause. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, please do applause. Wah, alhamdulillah masih semangat ya belajarnya. Alhamdulillah. Anak-anak, Ibu ingatkan ya, di dunia ini tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada manusia yang malas. Jika kita rajin belajar, rajin membaca buku, mengerjakan tugas, maka kita semua akan menjadi siswa yang cerdas. Tetapi, jika kita bermalas-malasan, sering bolos sekolah, apa yang akan terjadi nanti? Nah, kita tidak akan merasakan sukses di kemudian hari. Dan yang ada nanti kita akan menyesal karena tidak bersungguh-sungguh belajar sejak dini. Nah, untuk anak-anak, Ibu harap anak-anak semua selalu rajin belajar agar supaya dapat meraih cita-cita dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Kita akan mengetahui tentang apa itu bunyi, sifat-sifat bunyi, dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Jika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana wujud benda, Ibu harap setelah kita belajar tentang materi hari ini, anak-anak bisa paham tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, anak-anak tahu tidak yang dimaksud dengan bunyi itu apa? Wah, nampaknya anak-anak Ibu belum pada mengetahui ya. Ya sudah, Ibu jelaskan ya. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut dengan gelombang bunyi. Apa katanya anak-anak? Bunyi sering juga disebut apa? Bagus, pintar-pintar ya anak Ibu. Nah, bunyi juga dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, oleh karena itu, benda-benda tersebut dinamakan sumber bunyi. Contoh, ada alat-alat musik, kemudian benda-benda yang dipukul, seperti gendang, alat yang ditiup, seperti trompet, seruling, alat yang dipetik, seperti gitar, dan lain-lain. Nah, coba anak-anak, di depan kalian ada apa? Coba. Meja. Ya, betul anak-anak. Coba kalian pukul meja itu. Nah, baik anak-anak, apakah meja itu menghasilkan bunyi? Bunyinya bagaimana? Pintar. Nah, itu merupakan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yaitu meja pintar. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Tahukah anak-anak, bunyi itu mempunyai sifat-sifat loh. Ada yang tahu sifat-sifat bunyi? Oke, sifat-sifat bunyi yang pertamanya itu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa anak-anak? Pintar. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Contoh, terdengarkan suara Ibu? Terdengar.
Atau begini, coba kalian bersuara, katakan A, B, C. Nah, bunyi yang dihasilkan dari suara kalian itu termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Jika arah rambatannya ke kanan, maka bunyinya pun ke kanan. Jika bunyinya ke kiri, maka arah rambatannya pun ke kiri. Nah, jadi contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang suara. Ya, betul, gelombang suara. Sifat bunyi yang kedua adalah perambatannya membutuhkan medium. Apa anak-anak? Perambatannya membutuhkan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Nah, anak-anak, jadi medium merupakan media penghantar bunyi. Apa saja tadi media penghantarnya? Ada zat cair, zat padat, dan zat udara. Pintar. Kemudian sifat bunyi yang ketiga adalah dapat dipantulkan atau refleksi. Tadi Ibu bilang bahwa bunyi termasuk gelombang longitudinal, yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Contoh, fenomena bunyi dapat dipantulkan saat kita berada di tempat yang bergema, misal di ruangan kosong atau di gua. Nah, ketika kita bersuara di tempat yang bergema, maka bunyi yang dihasilkan dari suara tersebut akan menghasilkan gema, gaung, atau pantulan. Nah, pasti anak-anak pernah kan berada dalam suatu ruangan yang kosong ataupun berada dalam suatu gua. Nah, jika kalian bersuara dalam ruangan itu, maka suara yang dihasilkan pun akan bergema. Yap, betul. Pintar anak-anak Ibu. Sifat bunyi yang keempat adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara di atas. Sifat bunyi yang kelima adalah mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang cm sampai beberapa meter, sehingga menjadikan lebih mudah mengalami pelenturan atau difraksi. Contoh, ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meskipun kita belum melihat mobil tersebut, tetapi kita sudah mendengar bunyi mobil tersebut. Nah, anak-anak pasti pernah kan mendengar suara mobil walaupun mobilnya belum terlihat tetapi suaranya sudah terdengar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sifat bunyi yang kelima adalah mengalami pelenturan. Kemudian sifat bunyi yang terakhir atau yang keenam adalah mengalami perpaduan atau interferensi. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda. Namun, apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contoh, ketika kita mendengar dua lagu dari dua speaker, maka kita akan mendengar suara yang satu kuat dan yang satunya lemah secara bergantian. Anak-anak semua, kita mendengar bunyi menggunakan indera pendengaran, yaitu telinga. Benar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, bagaimana sih cara kerja telinga? Bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi? Nah, suara yang berasal dari luar masuk ke dalam telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga itu bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Nah, oleh saraf, getaran itu disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Sampai sini anak-anak paham? Alhamdulillah, semoga semuanya paham ya. Sekali lagi, bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi disebut juga apa? Gelombang bunyi. Nah, bunyi juga mempunyai 6 sifat ya. Serta bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar,
Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, benda-benda tersebut dinamakan sumber bunyi. Nah, jadi dapat disimpulkan mengenai sifat-sifat bunyi serta kaitannya dengan indera pendengaran bahwa bunyi yang kita dengar melalui telinga atau indera pendengaran itu memiliki 6 sifat. Yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, perambatannya membutuhkan medium. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan atau refraksi. Yang kelima, mengalami pelenturan atau difraksi. Yang keenam adalah mengalami perpaduan atau interferensi. Wah, anak-anak ibu hebat, selalu antusias dalam proses pembelajaran. Semoga anak-anak ibu semangat selalu ya belajarnya, supaya apa yang ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Baik anak-anak? Pintar. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup proses pembelajarannya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan menutup pembelajaran ini. Tetapi sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas, yaitu sebutkan minimal 5 benda yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi, dan sebutkan cara supaya bisa menghasilkan bunyi dari benda tersebut. Misal, apakah dengan dipukul, apakah dengan dipetik, apakah dengan ditiup, dan sebagainya. Tugasnya ditulis di buku tugas ya, dan dikumpulkan minggu depan. Mengerti anak-anak? Alhamdulillah. Baik, ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sebelum ibu tutup, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.